bilang gini, mahkotanya itu sepertinya emas. Total semuanya berubah. Padahal 2 hari yang lalu itu saya buat konten, tules di bagian kaki. Ini sangat putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa saya akan berbagi melalui konten saya untuk membahas tentang Songgoratu, yaitu perkutut peliharaan saya. Ini asli teman-teman ya. Dan ini juga seperti yang saya bilang kemarin, yaitu diikuti kodam atau sosok gaib perempuan seorang ratu. Ini simbol dari ratu tersebut sehingga menjadi perkutut Songgoratu. Untuk perkutut ini berjenis kelamin jantan. Bukan berarti kalau Songgoratu itu kelamin betina. Itu kurang benar teman-teman. Untuk Songgoratu itu bisa di perkutut jantan dan bisa di perkutut betina. Tapi biasanya lebih dominan ke perkutut jantan. Karena ratu adalah perempuan. Dan untuk menyangga ratu diperlukan kekuatan secara fisik, logikanya. Secara logikanya yang kekuatannya lebih dari perempuan. Itu logikanya begitu. Jadi lebih dominan ke jantan. Kalaupun ada yang mempunyai Songgoratu berkelamin betina, itu juga masuk akal. Karena yang dinamakan perkutut Songgoratu itu adalah perkutut pilihan. Dan maaf, ini saya kurang nyaman hari ini karena tahu sendiri posisi perkututnya ini seperti sangat mendengarkan, meskipun dari bangsa lelembut atau bangsa gaib, juga mengerti bahasa manusia. Bisa diperhatikan ini posisinya kayak begini terus, itu mendengarkan. Dan untuk perkutut ini sampai sekarang pun, perkutut yang saya pelihara ini, banyak dari sahabat-sahabat saya yang menginginkan perkutut ini. Tetangga saya pun juga menginginkan perkutut ini. Karena terus terang, untuk perkutut ini dan perkutut lurah yang kemarin juga, dan yang lainnya yang sudah saya pegang, yang saya rawat, termasuk jenis perkutut pilihan semua. Jadi maaf, saya mohon maaf, bukan bermaksud untuk sombong atau gimana, karena memang perkutut yang saya punya itu sudah pilihan semua. Jadi saya pribadi kalau merawat perkutut, mempunyai seekor perkutut yang sekiranya dari segi keganjilannya atau dari segi katurangganya dan selain sebagainya, sekiranya menurut saya pribadi kurang bagus, sedikit saja kurang bagus, itu saya lepaskan. Dan kalau saya sudah menemukan yang menurut saya pribadi itu istimewa, ya saya rawat. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, saya mohon maaf jikalau yang menginginkan koleksi-koleksi atau rawatan perkutut saya, bukan karena saya ini pelit atau gimana, karena memang sudah dari awal saya ini niat mencari perkutut yang menurut saya itu istimewa dan saya rawat sendiri, niatnya begitu. Oke, kembali ke topik perkutut tadi ini ya teman-teman ya. Ini juga yang sempat dilihat oleh seseorang yang ahli di ilmu hikmah juga, yang saya bilang di video saya yang kemarin itu. Sebenarnya untuk perkutut Songgoratu ini
Ini kalau menurut dari hasil penelitian saya melalui olah batin dan melalui meditasi, ini ternyata bukan dari bawaan lahir, bawaan bayi sejak menetas, bukan teman-teman. Memang ini asli, tapi ini pemberian dari seorang ratu yang dari bangsa gaib, yang alhamdulillah ratu tersebut itu dari golongan yang putih dan baik, istilahnya positif, gitulah singkatnya. Ini diangkat, yaitu perkutut tersebut ini diangkat, entah nggak tahu diangkat menjadi apa atau tujuannya apa, saya kurang tahu. Yang jelas terus diberi tanda khusus di bagian atas kepala, diberi tanda khusus yaitu simbol ratu. Nah, ini menyimbolkan sebuah mahkota. Kenapa dinamakan Sangga Ratu? Karena ratu tersebut itu adalah sosok yang mempunyai, ya katakanlah mempunyai pengaruh, karena ratu tersebut itu adalah sosok yang berhubungan dengan bumi, karena perkutut ini hidupnya di dunia, di atas bumi, dibilang Sangga Ratu. Ratu adalah bumi, diibaratkan bumi. Nah, itulah yang dimaksud dengan Sangga Ratu, bukan Bopo Langit. Tidak mungkin ini menyangga langit, karena hidupnya di bumi, lebih tepatnya begitu. Itu jika kita mengkaji sedikit tentang pemahaman-pemahaman di situ. Untuk sisi gaibnya bisa dikatakan pendampingnya atau kodamnya. Ini sosoknya itu baik, penyabar, tidak mau mengganggu, tidak mau diganggu. Kalaupun ada yang mengganggu, dia tetap menghindar dan selalu memberikan penjagaan khusus di sekelilingnya, terutama bagi yang memeliharanya dengan setulus hati. Namun dibutuhkan waktu untuk penyatuannya, karena pada dasarnya ini hidup di alam liar, di alam bebas, menjaga alam sekitar atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Tapi karena dari segi katuranggan, dari segi ciri mati fisiknya, melalui ilmu katuranggan itu boleh memelihara perkutut jenis ini, karena saya hitung dari segi sisiknya pun itu juga boleh dan jatuh pada hitungan ratu. Itulah istimewanya. Dan alhamdulillah ternyata baik-baik saja, dan sepertinya saya merasa nyaman, merasa tentram atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini bisa diperhatikan, ini ulasnya. Pancaran aura perkutut ini sangat jelas bagi orang-orang yang biasanya mumpuni ilmu kebatinan atau spiritual, itu bisa menilai ini bahwa aura yang terkandung di dalam perkutut ini itu pendamping kodamnya, sosoknya cukup sabar, hatinya juga baik, gitu teman-teman. Saya juga pernah mendapatkan firasat setelah beberapa hari saya mendapatkan ini. Setelah beberapa hari saya rawat, ternyata saya sempat didatangi melalui mimpi, yaitu sosok ratu yang saya sebutkan tadi, Nyi Ratu Purbalarang tadi. Itu seperti memakai kemben dan selendang warna putih. Terus di bagian lengan kanan kiri itu ada seperti gelang yang kayak di film-film kolosal itu, gelang gini. Terus mahkotanya itu sepertinya emas, karena warnanya kuning keemasan. Ini saya tidak mengada-ngada, sekedar berbagi. Tadi sebelum saya si perkutut ini berbagi di konten saya
sempat ada kontak batin mendadak dengan saya. Ternyata sepertinya saya ini dipersilahkan. Ya karena mungkin sudah menjadi hak saya, sehingga selama yang saya laksanakan itu positif, ya tidak masalah. Insya Allah begitu. Ini juga cukup indah juga bagian ekornya. Ekornya panjang. Ada satu lagi keganjilan yang saya lihat di sini, sebuah keganjilan pada bagian kaki, teman-teman. Kemarin di bagian kaki itu ulasnya putih sekali ulasnya, tapi sekarang tidak. Ini berubah total, semuanya berubah. Padahal 2 hari yang lalu itu saya buat konten ules di bagian kaki ini sangat putih semua. Kalau tidak percaya, kalau kurang percaya, bisa teman-teman saksikan di konten saya 2 hari yang lalu yang saya membahas tentang keaslian perkutut Songgoratu dan udan mas putih. Itu ulesnya di bagian kaki itu sangat putih ulesnya, tapi sekarang ini berubah menjadi biasa, dan memang sering terjadi ini saya tidak mengada-ngada, dan teman-teman tahu sendiri kan, buktinya di video. Ulasnya keputihan yang kemarin, terus sekarang ini menjadi kebiruan. Bisa diperhatikan ya teman-teman ya, terjadi sering berubah-ubah ini, kadang 2 hari sekali. Nggak tahu kenapa dan itu apa, saya sendiri juga kurang paham. Yang jelas perubahan ini terjadi, ini nyata. Itulah keganjilan yang ditunjukkan oleh perkutut ini. Mungkin ada sesuatu apa, saya juga nggak ngerti, dan saya juga belum sempat menguak tentang perubahan-perubahan yang sewaktu-waktu terjadi pada perkutut ini di bagian kakinya. Sampai di sini dulu teman-teman ya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.